simulator, tapi aspal parkiran. Terbongkar rahasia mengapa Veda Ega Pratama jauh lebih tangguh dari lulusan Akademi Balap Mewah di Spanyol. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita akan membedah sisi emosional yang bikin dunia merinding. Bagaimana seorang anak desa dari Wonosari mampu membungkam kemewahan fasilitas Eropa dengan modal nyali dan doa sang ayah. Di saat rivalnya berlatih dengan teknologi jutaan euro, Veda justru ditempa oleh kerasnya lintasan lokal yang penuh debu. Akankah ini alasan sebenarnya mengapa sang singa muda punya insting liar yang mustahil ditiru pembalap lain? Siapkan jiwa nasionalisme kalian, karena kisah Rocky Balboa dari Indonesia ini akan segera kita bongkar habis hari ini. Rahasia di balik kecepatan, Wonosari melawan kemewahan Eropa. Di tengah gemerlapnya sirkuit-sirkuit elit Eropa yang memiliki fasilitas bernilai jutaan euro, muncul sebuah pertanyaan besar yang membuat para pengamat balap dunia merasa kebingungan. Dari mana asal kekuatan luar biasa Veda Ega Pratama? Terbongkar sebuah fakta yang sangat kontras bahwa sebelum menaklukkan aspal mulus Jerez, sang singa muda Indonesia ini mengasah insting balapnya di sebuah lahan parkir dan sirkuit lokal yang sangat sederhana di Wonosari. Sementara para rivalnya di Spanyol tumbuh besar di Akademi Balap Mewah dengan simulator canggih, Veda justru ditempa oleh panasnya aspal jalanan dan debu lintasan yang jauh dari kata ideal. Perbedaan latar belakang yang sangat mencolok ini menjadi bumbu paling dramatis dalam perjalanannya di Moto3 2026, di mana seorang anak desa mampu membuat para lulusan akademi balap terbaik di dunia merasa inferior saat berhadapan langsung di lintasan balap yang sesungguhnya. Mentalitas parkiran, mengapa Veda jauh lebih tangguh di lintasan? Ketangguhan mental Veda Ega Pratama yang begitu dingin di saat situasi kacau ternyata berakar dari pola latihan yang sangat keras dan penuh dengan keterbatasan di tanah air. Terbongkar rahasia bahwa berlatih di lintasan yang sempit dan kurang grip justru membuat Veda memiliki sensitivitas indera yang jauh lebih tajam dibandingkan pembalap yang terbiasa dengan fasilitas sempurna. Ia belajar cara mengendalikan motor di atas aspal yang tidak menentu. Sebuah kemampuan yang kini menjadi senjata rahasia saat ia menghadapi sirkuit Eropa yang sedang bermasalah. Para ahli balap internasional mulai menyadari bahwa mentalitas parkiran yang dibawa Veda adalah sebuah anomali yang sangat mematikan, karena ia tidak manja dengan kondisi motor maupun lintasan. Keterbatasan masa lalu telah bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan uang, menjadikan Veda sosok yang paling ditakuti saat balapan memasuki fase yang sangat teknis dan menguras energi psikologis. Peran sang ayah, Sudarmono, sosok di balik karakter emas Veda. Di balik setiap manuver berani Veda Ega di lintasan Moto3, ada tangan dingin sang ayah, Sudarmono, yang merupakan legenda balap Indonesia yang selalu setia mendampingi setiap langkah sang putra. Terbongkar bahwa pola asuh yang penuh disiplin dan nilai-nilai kesantunan ketimuran yang diajarkan sang ayah telah membentuk Veda menjadi sosok yang sangat berwibawa di luar lintasan. Sudarmono tidak hanya mengajarkan cara menarik gas, tetapi juga cara menjaga harga diri bangsa dan menghargai setiap kesempatan yang datang di panggung dunia yang sangat kompetitif ini. Hubungan antara ayah dan anak ini menjadi narasi yang sangat mengharukan bagi publik internasional, di mana keberhasilan Veda dianggap sebagai buah dari dedikasi sebuah keluarga yang berjuang dari nol. Sang ayah adalah jangkar emosional yang membuat Veda tetap menjejak bumi meskipun kini ia sedang terbang tinggi di bawah sorotan lampu Grand Prix, memastikan sang singa muda tidak pernah lupa akan asal-usulnya yang bersahaja. Sindiran fasilitas mewah saat teknologi dikalahkan oleh nyali murni. Tim-tim besar Spanyol seperti KTM dan GasGas seringkali membanggakan fasilitas akademi mereka yang menggunakan teknologi analisis sensor tercanggih untuk mencetak pembalap juara. Namun kehadiran Veda Ega Pratama seolah menjadi tamparan keras yang menyindir kemewahan tersebut, karena nyatanya teknologi paling mahal sekalipun belum tentu bisa menghasilkan nyali sebesar yang dimiliki Veda. Terbongkar sebuah kenyataan pahit bagi para rival bahwa Veda mampu menyamai catatan waktu mereka hanya dengan mengandalkan insting dan pengalaman dari balapan di sirkuit-sirkuit kecil Nusantara. Hal ini memicu perdebatan di pedok mengenai apakah pola latihan modern di Eropa justru membuat pembalap mereka menjadi terlalu mekanis dan kehilangan sentuhan improvisasi di saat darurat. Veda adalah bukti hidup bahwa bakat murni yang ditempa oleh kerasnya kehidupan nyata jauh lebih efektif daripada simulasi komputer yang serba terukur. Nyali murni dari Wonosari kini telah menjadi momok menakutkan bagi mereka yang terlalu bergantung pada kemewahan fasilitas, adaptasi tanpa batas, menaklukkan aspal dunia dengan modal seadanya. Kemampuan Veda Ega Pratama dalam melakukan adaptasi kilat di sirkuit-sirkuit asing merupakan hasil dari kebiasaannya menghadapi berbagai karakter lintasan yang berbeda di Indonesia.
Terbongkar bahwa sejak kecil, Veda sudah terbiasa berpindah dari satu sirkuit non-permanen ke sirkuit lainnya yang memiliki tingkat kesulitan yang sangat bervariasi dan seringkali tidak terduga. Pengalaman ini membuatnya tidak pernah merasa gentar saat harus menghadapi tikungan-tikungan teknis di Jerez atau sirkuit Eropa lainnya yang baru pertama kali ia kunjungi. Sementara pembalap lain membutuhkan banyak bantuan data elektronik untuk memahami lintasan, Veda cukup melakukan beberapa putaran untuk langsung menemukan racing line yang paling optimal secara alami. Keluasan dalam beradaptasi inilah yang membuatnya selalu selangkah lebih maju dibandingkan rivalnya yang cenderung kaku jika kondisi lintasan berubah secara mendadak. Veda telah membuktikan bahwa keterbatasan di masa lalu adalah sekolah terbaik yang pernah ia jalani seumur hidupnya. Rahasia slide terkontrol, warisan balap jalanan yang mematikan. Terbongkar sebuah rahasia teknis bahwa gaya balap Veda yang seringkali melakukan slide terkontrol saat masuk tikungan adalah warisan dari teknik balap yang ia pelajari di sirkuit lokal Indonesia yang berdebu. Teknik ini sangat sulit dipelajari di Akademi Balap Eropa karena mereka selalu mengedepankan keamanan dan kestabilan motor secara berlebihan sejak dini. Veda justru memanfaatkan ketidakstabilan tersebut untuk mendapatkan sudut masuk yang lebih tajam, sebuah manuver yang kini bikin para mekanik Eropa merasa ngeri sekaligus kagum. Keberaniannya bermain di batas limit antara terjatuh dan bertahan adalah hasil dari ribuan jam latihan di atas aspal yang minim daya cengkeram di tanah air. Teknik yang dianggap liar ini justru menjadi keunggulan mutlak saat balapan Moto3 yang sangat padat dan menuntut aksi menyalip yang agresif namun tetap presisi. Veda telah membawa gaya balap yang unik dan segar ke kancah internasional, sebuah gaya yang lahir dari perjuangan di lintasan sederhana yang kini mendunia. Pengakuan pengamat Eropa, mengapa Veda dianggap fenomena langka? Para jurnalis dan pengamat balap senior di Eropa mulai menuliskan kolom-kolom pujian yang menyebut Veda Ega Pratama sebagai fenomena langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa dekade. Terbongkar bahwa mereka sangat terkesan dengan fakta bahwa Veda berasal dari negara dengan tradisi MotoGP yang masih berkembang, namun mampu menunjukkan performa layaknya pembalap didikan tim pabrikan besar. Mereka melihat ada semangat juang yang berbeda di mata Veda, sebuah kilatan ambisi yang seringkali padam pada pembalap yang terlalu cepat mendapatkan fasilitas mewah sejak kecil. Veda dianggap sebagai intan yang belum sepenuhnya dipoles, namun sudah mampu memancarkan cahaya yang jauh lebih terang dibandingkan permata-permata dari Akademi Balap Eropa. Pengakuan ini memberikan tekanan psikologis baru bagi para rivalnya, karena mereka kini menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pejuang sejati yang tidak akan pernah menyerah sebelum bendera kotak-kotak benar-benar dikibarkan. Keterbatasan yang menguatkan, menjawab keraguan dengan hasil nyata. Seringkali Veda diremehkan karena dianggap kurang mendapatkan pendidikan balap formal sebagaimana standar yang berlaku di daratan benua biru bagi para calon juara dunia. Namun, keraguan tersebut dijawab dengan sangat dingin melalui rentetan hasil podium dan catatan waktu yang terus memecahkan rekor di berbagai sesi latihan bebas. Terbongkar bahwa Veda menggunakan setiap cibiran dan keraguan orang lain sebagai motivasi internal untuk bekerja 10 kali lebih keras di setiap seri balapan. Keterbatasan dana dan fasilitas di awal kariernya justru menempa fisiknya menjadi sangat kuat dan tahan banting terhadap segala macam gangguan eksternal. Ia tidak butuh kemewahan untuk menjadi yang tercepat. Ia hanya butuh motor yang kompetitif dan restu dari kedua orang tuanya untuk mengguncang dunia balap internasional. Keberhasilan Veda adalah kemenangan bagi semua orang yang memiliki mimpi besar meskipun berangkat dari kondisi yang penuh dengan keterbatasan di sudut-sudut kecil penjuru dunia. Jati diri bangsa, membawa nama Indonesia dengan kepala tegak. Di setiap langkahnya di pedok internasional, Veda Ega Pratama selalu bangga menunjukkan identitasnya sebagai putra asli Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Terbongkar bahwa sikapnya yang ramah dan selalu tersenyum adalah cerminan dari budaya luhur bangsa yang ia bawa dengan kepala tegak di tengah kerasnya persaingan dunia. Veda bukan hanya ingin dikenal sebagai pembalap tercepat, tetapi ia ingin dunia tahu bahwa Indonesia memiliki talenta dengan karakter emas yang sangat menghormati nilai-nilai sportivitas. Hal ini membuatnya mendapatkan tempat khusus di hati para penggemar internasional yang mulai merasa bosan dengan arogansi para pembalap muda lainnya yang seringkali terlalu berlebihan. Veda adalah duta bangsa yang paling efektif, menunjukkan bahwa kecepatan di lintasan bisa berjalan beriringan dengan kehangatan pribadi yang tulus. Nasionalisme yang ia tunjukkan bukan lewat kata-kata kosong, melainkan lewat perilaku nyata yang menginspirasi jutaan anak muda di tanah air untuk berani bermimpi setinggi langit. Mengamal mimpi Wonosari menuju mahkota dunia. Sebagai penutup bahasan yang sangat inspiratif hari ini,
Kisah Veda Ega Pratama adalah pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada yang mustahil jika disertai dengan doa dan kerja keras yang tulus. Dari sebuah lahan parkir di Wonosari menuju podium-podium elit sirkuit dunia, Veda telah membuktikan bahwa kualitas manusia Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata oleh siapapun. Farhan Fact akan selalu setia mengawal setiap jengkal perjuangan sang singa muda, memastikan setiap fakta keberhasilannya diketahui oleh seluruh pelosok negeri. Mari kita terus nyalakan api dukungan untuk Veda agar ia tetap konsisten menjaga performanya dan membawa pulang mahkota juara dunia Moto3 ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sejarah sedang ditulis oleh pemuda ajaib ini, dan kita semua adalah saksi hidup dari lahirnya sebuah legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Tetaplah bersama kami, karena perjuangan Veda adalah perjuangan kita semua yang merindukan kejayaan olahraga Indonesia di kancah internasional yang paling bergengsi. Kini dunia paham bahwa teknologi tercanggih sekalipun tidak akan mampu mengalahkan nyali yang ditempa oleh keterbatasan dan kerja keras tanpa henti. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa dari tempat sederhana bisa lahir talenta luar biasa yang mengguncang panggung dunia. Menurut kalian, apakah fasilitas mewah Akademi Eropa sekarang sedang gemetar ketakutan melihat progres Veda? Tulis dukungan kalian untuk Veda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton analisis penuh inspirasi ini hanya di Farhan Fact. Terus dukung Veda, sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka dan bye-bye.